Annyeonghaseyo yorobun. Hari ini kita akan belajar perbedaan dari dan eso. Kita tahu ya kalau dan eso itu memiliki arti yang sama. Keduanya bisa sama-sama berarti di. Ya, artinya bisa sama-sama di. Nah, perbedaannya itu apa? Kita bahas satu per satu. Di sini ya, dan eso itu keduanya memiliki arti di dalam bahasa Indonesia. Tetapi dan eso itu digunakan dalam situasi yang berbeda. Jadi penggunaannya itu situasinya beda, tidak sama ya. Nah, lalu apa perbedaan penggunaan dan eso yang memiliki arti di? Oke, kita bahas dari dulu. Dalam bahasa Indonesia, selain diartikan di, itu bisa diartikan ke, per, pada. Dalam pembahasan kali ini, kita fokus ke yang diartikan sebagai di. Yang diartikan sebagai di, itu digunakan untuk menunjukkan lokasi statis. Statis itu apa? Statis itu diam. Atau tempat di mana sesuatu ada atau berada. Jadi, digunakan untuk menunjukkan posisi atau keberadaan sesuatu. Contoh, 저는 집에 있어요. 저는 집에 있어요. 있어요 artinya ada, 집에 di rumah, 저는 saya. Nah, kita ngertiin dari 저는 dulu ya. 저는 saya, 있어요 ada, 집에 di rumah. Saya ada di rumah. Nah, di sini menunjukkan posisi saya itu ada di rumah. Jadi kita pakainya yang Contoh lain, 책상 위에 책이 있어요. 책상 위에 책이 있어요. 있어요 ada, cek buku, 위에 di atas, 책상 meja. Ada buku di atas meja. Nah, di sini menunjukkan lokasi buku. Bukunya di mana? Bukunya ada di atas meja. Nah, bukunya itu diam atau bergerak? Diam ya. Pakai maka kita pakai 과일은 냉장고에 넣었어요. 과일은 냉장고에 넣었어요. 과일은 buah 넣었어요 telah dimasukkan 냉장고에 di kulkas. Buahnya telah dimasukkan di kulkas. Memasukkan berarti kan posisi bendanya itu diam. Maka kita pakai Contoh lagi, 동생은 소파에 앉아요. 동생은 소파에 앉아요. 동생 adik 앉아요 duduk, sofae di sofa. Adik duduk di sofa. Nah, di sini menjelaskan posisi atau keberadaan si adik itu di mana. Dia lagi duduk di sofa, berarti dia itu diam. Oke, sekarang sudah paham kan penggunaan yang diartikan di? Sudah paham? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang, tentang eso. Eso itu juga memiliki dua arti, selain diartikan di, bisa juga diartikan dari. Di sini kita fokus ke yang artinya di ya, karena kita lagi bahas perbedaan dan eso. Nah, kalau tadi itu kan digunakan untuk menunjukkan lokasi, posisi, keberadaan suatu benda yang statis atau diam. Sedangkan eso itu digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya suatu aksi atau kegiatan. Jadi ada unsur aktivitas yang terjadi. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja aktif karena ada unsur
aktivitas yang terjadi ya. Contoh, 저는 학교에서 공부해요. 저는 학교에서 공부해요. Saya belajar di sekolah. 공부해요, belajar. Kata kerja dasarnya adalah 공부하다. 공부하다 itu kata kerja yang aktif. Jadi ada aktivitas, yaitu belajar. Belajarnya di mana? Di sekolah. Maka pakai eso. Contoh lagi, 유진 씨가 공원에서 산책해요. 유진 씨가 공원에서 산책해요. Yujin berjalan-jalan di taman. Berjalan-jalan itu sebuah aktivitas yang dilakukan. Maka pakainya eso untuk menunjukkan tempatnya. 도서관에서 책을 읽어요. 도서관에서 책을 읽어요. Membaca buku di perpustakaan. Membaca. Membaca juga kata kerja aktif. Aktivitas yang dilakukan adalah baca buku. Di mana? Di perpustakaan. Oke, sampai sekarang sudah mulai paham ya? Saya kasih contoh lagi. 지난 주말에 극장에서 영화를 봐요. 지난 주말에 극장에서 영화를 봐요. Pada akhir pekan lalu, 지난 주말에, pada Jumat akhir pekan Jinan yang lalu, saya 봐요, menonton 영화 film 극장에서 di bioskop. Menonton, aktivitas, kata kerja aktif. Menonton apa? Menonton film. Di mana? Di 극장 atau bioskop. Nah, di sini saya kasih ringkasan. Jadi itu digunakan untuk posisi, menunjukkan posisi atau keberadaan, dan eso digunakan untuk menunjukkan aktivitas atau kegiatan. Sekarang coba latihan penggunaan dan eso. Di sini ada 8 soal, contoh soal. Nanti saya akan memberikan waktu kurang lebih 5 detik setiap soalnya ya. Oke, dari soal pertama. 1번, 저는 지금 바다에, 저는 지금 바다 뭐뭐뭐뭐 있어요. 있어요. Kira-kira pakai atau eso? Di sini ada kata 있어요. Artinya ada. Ada itu menunjukkan sebuah, ya benar, sebuah keberadaan atau posisi. Maka kita pakai yang mana? Yang ya. Tadi saya keceplosan. Tidak apa-apa. Ya, jawabannya ya. 저는 지금 바다에 있어요. Saya sekarang ada di 바다, laut. 2번, nomor 2. 어머니가 식당 뭐뭐뭐뭐 밥을 먹습니다. Jawabannya yang mana? Kita lihat kata kerja belakangnya ada kata 밥을 먹습니다. Makan nasi, makan, sebuah aktivitas. Ya, betul. Jawabannya pakai yang eso. 어머니가 식당에서 밥을 먹습니다. Ibu makan nasi di restoran. 3번. 오늘 카페 뭐뭐뭐뭐 친구를 만났어요. Jawabannya yang mana? Di sini kata kerjanya ada 만났어요. 만나다, bertemu.
Oke, sudah paham ya? Jawabannya adalah yang esok. Betul. 오늘 카페에서 친구를 만났어요. Hari ini telah bertemu teman di kafe. Lanjut, 4번. 고양이가 침대 모모모 자고 있어요. Oke, jawabannya yang mana? Caranya kita lihat kata kerja lagi ya. Belakangnya ada kata 자고 있어요. 있어요. Kok 있어요? Sedang tidur. Sedang tidur. Kalau sedang tidur berarti sebuah aktivitas atau menunjukkan sebuah posisi. Posisi ya, 있어요. Jadi jawabannya yang mana? Yang pakai E. 고양이가 침대에 자고 있어요. Kucing sedang tidur di 침대, tempat tidur. Menunjukkan posisi. 5번. 아버지가 회사 뭐뭐뭐뭐 일해요. 일해요. Bekerja. Jawabannya yang mana? Betul, pakai esok. 아버지가 회사에서 일해요. Ayah bekerja di perusahaan. 6번. 노트북이 책상 위 뭐뭐뭐 놓았어요. Oke, nomor 6 jawabannya yang betul, yang E. 노트북이 책상 위에 놓았어요. Notebook atau laptop 놓았어요 diletakkan di atas 책상 meja. 7번 새가 하늘 무무무무 날고 있어요. Jawabannya yang mana? 새가 하늘에 날고 있어요. Burung sedang terbang di langit. Posisi ya, posisi burungnya di mana, yaitu sedang terbang di langit. Terakhir, 8번. 저는 이번 주말에 공원 뭐뭐뭐뭐 친구들하고 놀아요. Jawabannya yang betul, yang esok ya. 저는 이번 주말에 공원에서 친구들하고 놀아요. Saya pada akhir pekan kali ini bermain bersama teman-teman di taman. Oke, sekarang sudah tahu ya perbedaan antara E dan ESO. Saya ulangi lagi. E digunakan untuk menunjukkan keberadaan atau posisi, sedangkan ESO digunakan untuk menunjukkan tempat terjadinya sebuah aktivitas. Dan kata kerja yang digunakan untuk ESO adalah kata kerja aktif. Oke, sekian pembahasan kali ini tentang E dan ESO. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. 감사합니다. 안녕. 또 만나요.